warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Surabaya, kembali lagi di Prisma Podcast Remaja Inspiratif Surabaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baginya manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa sharing hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nimata Saleha dari kelas 8C dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ridho Endiro Pranata dari 8I. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Pendekatan nuzul Quran. Al-Quran bukan cuma bacaan, tapi playlist hidup Genzi buat hadapi segala drama di masa kekinian. Baiklah, selebihnya kita akan membahas bersama pemateri kali ini, yaitu Kak Ramadan dari alumni SMP Negeri 9 Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Puasanya gimana Kak, lancar? Alhamdulillah lancar ya. Sejauh ini belum mokel. Kenalin, nama aku Ramadan. Aku alumni SMP Negeri 9 Surabaya tahun 2024. Dan kebetulan terima kasih banget udah diundang di podcast yang sangat mulia ini. Terima kasih. sama-sama Kak. Selanjutnya kita masuk ke materi ya Kak. Boleh. Genzi dan Nilai apa ini kan Kak, dikenal gampang overthinking soal masa depan. Takut gak sukses lah, takut ketinggalan zaman lah, takut karir hancur lah. Gimana sih Kak caranya Al-Quran jadi obat penenang buat obat cemas yang gak ada habisnya ini? Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, di Al-Quran itu kita sudah ada berbagai pedoman. Dan kita sudah diingatkan bahwasanya segala hal yang menjadi takdir kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, cita-cita kita, jodoh kita, semua sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya bisa untuk berikhtiar, berusaha bagaimana kita bisa menjadi hamba yang memperbagi kualitas diri, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk sesama, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu dikasih quotes yang sangat memorable buat kita kalau misal lagi punya masalah. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di sini dijelaskan sesungguhnya dalam kesulitan
disertai dengan kemudahan. Disebutkan sebanyak 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebanyak 2 kali, teman-teman. Itulah yang menjadi obat kita sebenarnya. Banyak selain ayat ini. Tapi yang saya reminder adalah ayat ini. Kita mungkin cemas, kita mungkin takut terhadap kesulitan. Wah, PR-ku banyak. Habis ini TKA, ya, habis ini TKA. Ya, buat yang kelas 9. Jangan takut, teman-teman. Selagi teman-teman itu berikhtiar, pasti ada solusinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan 2 kali. Tidak ada kesulitan yang tidak disertai dengan kemudahan. Jadi, kita tidak perlu risau. Al-Quran itu obat kita supaya kita tuh selalu ingat bahasanya selain kita berikhtiar, hasilnya tuh yang menentukan Allah gitu loh. Intinya kita ikhtiar, gak mungkin dong kalau misal kita dapat hasil kita gak berusaha. Itu obatnya, teman-teman. Jadi kita menjadikan Al-Quran itu sebagai reminder buat kita. Gak usah khawatir, gak usah cemas. Allah sudah menitipkan ayat ini, mengfirmankan ayat ini. Tidak ada kesulitan yang tidak disertai dengan kemudahan. Jadi jangan risau, teman-teman. Kalau ada masalah, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan Allah bilang, fa inni qarib, aku ini dekat, sungguhnya aku ini dekat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi curahan isi hati kita, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah pasti ada solusi. Jadi jangan cemas, dan Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk-petunjuk, solusi-solusi yang sangat banyak bagi kita. Dan kita harus membaca Al-Quran itu supaya menjadi pedoman kita agar tidak risau menjalani kehidupan. Itu, teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, di era yang serba individualis, kita sering banget fokus sama dunia sendiri. Padahal salah satu tujuan turunnya Al-Quran itu juga buat mengatur hubungan sesama manusia. Gimana nih Kak, nilai-nilai Al-Quran bisa jadi solusi buat masalah kesenjangan sosial, ketidakadilan, atau bahkan egoisme yang kita lihat sehari-hari? Oke, sip, bagus pertanyaannya. Jadi begini, teman-teman, Al-Quran itu udah mengatur semuanya. Nilai-nilai keadilan ada, nilai toleransi ada, nilai kita bagaimana memperlakukan sesama kita itu sudah ada semuanya, gitu loh. Toleransi ada di Al-Quran, surat Al-Hujurat. Ada juga di surat Al-Kafirun. Bahkan cara kita memperlakukan orang miskin, anak yatim juga ada di Al-Quran. Jadi kita tidak berfokus pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berfokus dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Allah itu sangat luar biasa. Dia memberikan beliau, ya, Allah Maha Kuasa, itu memberikan suatu hal yang sangat luar biasa kepada kita. Aturan-aturan itu semua diatur dalam Al-Quran, termasuk kebaikan-kebaikan, baik cara kita beribadah kepada beliau maupun cara kita dengan sesama. Salah satu contohnya dalam surat Al-Ma'un. Kenapa saya garis bawahi surat Al-Ma'un? Karena ini momennya momen bulan Ramadan. Jadi harapannya dengan momen Ramadan ini kita bisa saling berbagi kepada sesama kita. Surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Jadi itu, teman-teman, kita beribadah itu tidak hanya fokus kepada Allah, tapi kita beribadah dengan berbuat baik kepada sesama. Marilah kita di momentum Ramadan ini kita berbagi inspirasi, berbagi rezeki, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selain itu, kita juga mempunyai ayat yang sangat luar biasa terkait dengan toleransi. Allah tidak hanya mengatur hubungan kita dengan sesama muslim saja, tapi dengan umat yang berbeda agama dengan kita. Kalau tahun ini kebetulan kita berbarengan, hampir mepet dengan Imlek. Nah, iya Kak, banyak banget lagu-lagu yang dikaitkan dengan lagu Imlek, seperti lagu Mandarin, collab dengan Islam, terus perayaannya juga gitu.
Nah, ini tidak menjadi sebuah halangan. Bahasanya kita masih bisa toleransi namun tetap pada batas-batas syariat Islam gitu. Dalam surat Al-Kafirun disebutkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati. Ya sudah, itu aturan agamamu yang kamu yakini, ini aturan agamaku yang aku yakini. Semua itu diatur dalam Islam, teman-teman, dalam Al-Quran. Jadi saya juga mengajak teman-teman di momentum Ramadan ini yang kebetulan juga berbarengan dengan Imlek, tidak ada salahnya kita menebarkan kebaikan dengan kita berbagi, dengan kita saling bertoleransi. Pastilah lucunya tuh gini, orang Imlek ngasih bingkisan ke orang Islam, orang Islam yang lagi Ramadan juga kirim bingkisan ke yang Imlek. Jadi parselannya double gitu kan. Ya itu, jadi itulah pentingnya kita saling menghargai, bertoleransi. Sebenarnya indah, teman-teman. Allah mengatur hubungan kita dengan manusia itu indah banget, jujur, asli. Jadi tinggal kita bagaimana bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Oke Kak, ini sering terjadi di masa kini Kak. Kita itu kayak merasa deket banget sama Tuhan. Pas lagi susah, banyak yang ngeluh dikasih ujian sama Allah. Katanya yang Allah nggak sayang, Allah terlalu beri ujian yang besar dan lain sebagainya. Tapi pas lagi senang atau sukses, Tuhan dan Al-Qur'annya malah ke pinggir. Gimana cara kita memahami konsep syukur dalam Al-Quran secara mendalam biar hubungan kita sama Al-Quran itu konsisten, bukan cuma pas butuh aja. Oke, jadi buat memahami konsep syukur ini, sebenarnya syukur itu apa sih? Syukur adalah cara kita bisa mengingat apa yang sudah diberikan atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu dapat kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kita mengucapkan secara lisan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bisa mensyukuri nikmat itu dengan kita mensyukurinya dalam hati. Dalam hal ini kita merasakan bahwasanya ini adalah pemberian, benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu lupa, sombong. Oh, aku itu kemarin belajar dan aku akhirnya dapat 100. Itu karena aku belajar kemarin. Padahal kalau dia tidak diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa dia nanti pasti lupa. Jadi disinilah ikhtiar kita itu sebenarnya adalah usaha kita buat mencari ridha Allah. Yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus memahami rasa syukur itu dalam hati kita, meyakini, oh ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mensyukuri nikmat itu dengan amal perbuatan kita. Kita sholat dengan khusyuk, menghambakan diri sebagai nikmat dan bentuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang sudah diberikan. Tidak hanya sholat, kita bersedekah, kita berbuat baik kepada sama. Banyaklah yang bisa kita lakukan gitu loh. Kita membaca Al-Quran, itu yang menjadi hal cara kita berbuat baik dalam mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dijelaskan di situ, sesungguhnya yang bersyukur atas nikmatku akan kutambahkan nikmatnya, dan yang mengkufuri nikmatku maka azabku sangat pedih. Jadi teman-teman, disinilah pentingnya kita tuh bersyukur. Sekali lagi kita memaknai bersyukur itu dengan cara memahami ini tuh semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu simpelnya makna syukur itu, teman-teman. Jadi jangan kita merasa sombong, wah ini gara aku begini, jangan kayak gitu. Kita itu bisa karena kita dibantu oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, kan habis ini kan dekat sama nuzulul Quran nih Kak. Nah, nuzulul Quran itu turunnya petunjuk di tengah kehidupan masyarakat. Tapi banyak yang mengira menghayatinya berarti lepas dari dunia nyata. Di zaman yang penuh sumber informasi yang mengaku benar, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan strategi hidup yang nyata? Bukan cuma teori di atas kertas, sekaligus kompas membedakan petunjuk asli dan hanya menyilaukan. Ya, jadi sama karena temanya podcast ini Nuzulul Quran, jadi ayatnya akan
bersamakan. Apa dulu? Iya. Dalam Al-Baqarah surat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia yang berisikan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Ada yang benar, ada yang salah. Sudah jelas kan di sini bahwasannya bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi kita umat manusia. Khususnya yang mengimani Al-Qur'an, kita harus wajib mengimani itu ya. Disinilah Al-Qur'an itu membedakan, memberikan petunjuk. Ini yang salah, ini yang benar, ini yang baik, dan ini yang tidak baik. Jadi cara kita mengimplementasikannya adalah dengan kita memahami isi Al-Quran itu sebagai petunjuk kita. Kita membaca dan kita mempelajari. Kita memahami itu supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya menjadi seorang pemimpin, kita memahami Al-Quran supaya kita tidak salah dalam cara beribadah. Kita memahami Al-Quran supaya kita tidak salah dalam batas-batas toleransi. Itu yang harus kita pahami, teman-teman. Jadi semua permasalahan yang ada dalam dunia itu Allah sudah kasih jawabannya di Al-Quran, sudah memberikan petunjuk di Al-Quran. Salah satu contohnya ya makanan haram dan halal juga diatur dalam surat Al-Maidah, ya kan? Itu ada. Jadi semua itu sudah diatur dan tinggal bagaimana kita bisa membaca, memahami, mempelajari secara istiqomah dari apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Bagi teman-teman warga Surabaya, jika ada yang penting-penting bisa dicatat ya teman-teman. Seringkali baca Al-Quran rasanya cuma lewat lisan dan gak nyampe ke hati. Gimana cara kakak buat kita bangun koneksi batin yang dalam sesuai makna nuzul Quran? Selain itu, apa pesan paling mendalam dari momen turunnya cahaya ini yang harus kita bawa buat jadi pribadi lebih baik di masa depan? Oke, membangun koneksi dengan Al-Quran ya? Iya. 1. PDKT. Kayak orang pacaran berarti ya? Harus. Kita harus PDKT teman-teman. Bahasa Gen-Z-nya PDKT ya. Jadi kita perlahan kita dekati Al-Quran, kita baca. Buat teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran, ya silahkan belajar. Orang kita aja belajar deketin. Ya begitulah ya. Kita aja juga belajar kan. Gen-Z kan gitu ya. Ya itulah. Kita harus belajar dan belajar betul-betul. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kalau belum bisa baca, kita belajar dari Iqra, tilawati. Itu yang kita bisa lakukan. Kalau buat yang sudah bisa baca ya kita istiqomah. Ya kita baca surat Al-Baqarah sampai seterusnya. Kita pahami isinya, maknanya. Dia yang pasti baca dulu lah. Kita baca dulu. 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 surah. Kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya kita tidak lupa. Dalam kehidupan kita harus ada 1 ayat yang menjadi reminder kita. Kalau Mas Ramadan sendiri yang jadi reminder ya ayat itu tadi, Al-Insyirah. Nggak ada kesulitan yang tidak disertai dengan kemudahan. Ya. Dan itu harus kita baca Al-Quran itu. Minimal lah itu tadi. 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 surah. Dari surat pendek dulu nggak apa-apa. Yang pasti istiqomah. Nah, setelah kita baca, yang kedua, kita pahami maknanya. Kita pahami maknanya, isinya itu apa sih? Apa yang menjadi pembelajaran buat kita, terutama buat masalah-masalah kita. Itu pasti, ini ngena banget ini, ayat ini tuh dalam kehidupan kita. Jadi kita semakin sadar gitu. Kita nggak jauh-jauh daripada kehidupan agama, terutama khususnya dengan Al-Quran sendiri. Yang ketiga, selain kita sudah baca, selain kita sudah memahami, harus diamalkan. Jadi kalau kita sudah mengamalkan, wah di situ kehidupan kita sudah ya wis, kita terarah dari pedoman yang sudah diberikan sama Al-Quran. Perlahan, tapi pasti itu semua bisa menjadi petunjuk, pedoman kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu teman-teman. Jadi tipsnya ya 3 itu tadi, baca, pahami, amalkan. Itu supaya kita bisa bangun koneksi dengan Al-Quran sebagai pedoman bagi kita. Wah ini loh udah dari penghujung dari podcast hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.
Mari kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah wa jamaah, alhamdulillah.